Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini merupakan tempat yang terakhir seri meeting Sekolah Alkitab angkatan yang ke-37, sekaligus malam yang terakhir dalam rangkaian seri meeting Sekolah Alkitab di Ranus Philadelphia, Makassar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai tema pada malam hari ini, kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu janganlah kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan dulu. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada malam hari ini adalah suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu Saudara, tadinya Paulus yang namanya Saul atau Saulus dalam terjemahan baru, sebelum menjadi Paulus, dia adalah orang yang menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang menjadi murid Tuhan dianiaya. Bahkan dia meminta surat kuasa dari imam besar untuk menuju ke Damsyik, menangkap setiap murid-murid Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di tengah perjalanan Tuhan menangkap dia. Akhirnya dia menjadi buta, tidak bisa melihat. Dia pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Baru Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi menjumpai dia. Tapi Ananias menyadari dan mengetahui siapakah Saulus atau Saul sebelum menjadi Paulus, sehingga dia menolak akan hal itu. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah pasal yang ke-19, bagaimana tadinya Ananias menolak akan apa yang diungkapkan oleh Tuhan kepadanya, tetapi sesuai dengan petunjuk Tuhan bahwa Paulus juga telah menerima petunjuk Tuhan bahwa Ananiaslah yang datang kepadanya. Coba kita baca dalam Kisah 9 ayat yang ke-7 mulai. Ayat yang ke-7. Maka orang yang berjalan bersama-sama dengan dia itu pun berdiri tercengang mendengar suara itu, tetapi tidak nampak barang seorang pun. Maka Saul pun bangkitlah daripada rebahan. Apabila matanya terbuka, suatu pun tiada dilihatnya. Lalu dipimpin orang tangannya dibawa masuk ke negeri Damsyik. Maka 3 hari lamanya dia tiada berpenglihatan, dan tiada ia makan atau minum pun. Maka di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Maka sabda Tuhan kepadanya di dalam suatu penglihatan, hai Ananias. Maka katanya, sahaya Tuhan. Maka sabda Tuhan kepadanya, bangkitlah, pergilah engkau ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan tanyakan di rumah Yudas seorang bernama Saul orang Tarsis, karena sekarang dia berdoa, dan sudah nampak seorang bernama Ananias datang masuk serta meletakkan tangan ke atasnya, supaya ia berpenglihatan pula. Ayat 13, maka jawab Ananias, ya Tuhan, hamba sudah mendengar banyak dari hal. Ya Tuhan, hamba sudah mendengar banyak dari hal orang ini. Berapa jahat yang dilakukannya kepada segala orang suci. Berapa jahat yang dilakukan kepada segala orang suci Tuhan di Yerusalem. Dan di sini pun dia memperoleh kuasa daripada kepala imam, mengikat segala orang yang menyebut namamu. Ayat 15, tetapi sabda Tuhan kepadanya, pergilah engkau, karena ialah suatu alat yang terpilih bagiku. Ialah suatu alat yang terpilih bagiku,
raja dan Bani Israel pun. Karena aku ini akan menunjukkan kepadanya. Aku ini akan menunjukkan kepadanya Berapa banyak sengsara wajib dirasainya kelak oleh sebab nama. Jadi kita perhatikan bagaimana Paulus pada waktu itu dia tidak bisa melihat, tapi Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi. Dan Bapak Ibu Saudara, akhirnya Paulus menyerah. Dan apa yang dia ungkapkan kepada jemaat yang ada di Galatia, ternyata bahwa semenjak dari dalam rahim ibunya, dia sudah dipilih oleh Tuhan. Dia sudah ditetapkan oleh Tuhan, meskipun sempat menganiaya orang-orang yang percaya pada waktu itu. Galatia 1 ayat yang ke-15, dia tidak bermusyawarah dengan siapapun. Coba kita baca. Tetapi tatkala sudah dikehendaki Allah, tatkala Tuhan sudah menghendaki dia, yang memilih aku daripada rahim ibu, yang telah memilih dia dari rahim ibunya, dan memanggil aku dengan anugerahnya, memanggil Paulus dengan anugerahnya itu. Terus ayat 16, menyatakan amarnya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara orang kafir. Maka sebentar itu juga tiada aku bermusyawarah dengan seorang tua pun. Paulus tidak bermusyawarah dengan siapapun. Dia telah merasakan bagaimana panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan benar-benar di dalam pelayanan Paulus, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan kepada Ananias, dia akan merasakan banyak sengsara karena namaku. Dan betul Bapak Ibu Saudara, seperti yang dia suratkan kepada jemaat yang ada di Korintus, dalam 2 Korintus 11 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-28, pengalaman pahitnya di dalam dia mengerjakan akan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak membuat dia kapok di dalam melayani Tuhan. Sebab itu Paulus di dalam dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia tidak sayang diri. Dia tidak mengindahkan nyawanya berharga kepada dirinya, asalkan dia dapat menyempurnakan jalan tanggungan jawatan yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai seorang rasul, sebagai seorang guru, dan sebagai penginjil, seperti yang diungkapkan dalam Kisah 20 ayat yang ke-24. Tetapi sekali-kali aku mengindahkan nyawaku berharga, sekali-kali aku tidak mengindahkan nyawaku berharga kepada diriku, asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku dan jawatan. Asalkan dapat aku menjalankan tanggungan dan jawatan yang aku telah peroleh daripada Tuhan Yesus, yang aku peroleh daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah, hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah. Dan di dalam pemberitaan Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia tidak sembunyikan apa-apa, melainkan dia beritakan segenap kehendak Allah. Ayat 27. Karena tidak kusembunyikan apa-apa, Tiada kusembunyikan apa-apa, melainkan kuberitakan kepadamu segenap kehendak, melainkan kuberitakan kepadamu segenap kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dia sampaikan, termasuk kepada jemaat yang ada di Efesus ini. Kenapa sampai Paulus katakan, sebab itu jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Karena meskipun jemaat yang ada di Efesus telah dibangun dengan pengajaran rasuli atau pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, tetapi seiring waktu yang berjalan, ternyata mereka sampai pada titik terendah imannya, di mana mereka tertidur rohani, bahkan ada yang sampai mati rohani. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya kata firman. Itulah sebabnya kata firman, Bangunlah hai engkau yang tidur. bangunlah hai engkau yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas Kristus akan bercahaya atasmu. Jadi seiring waktu yang berjalan di dalam pengiringan jemaat Efesus kepada Tuhan, mereka
yang menyebabkan mereka sampai tertidur dan mati rohani. Ternyata Bapak Ibu Saudara, karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Jemaat yang di Efesus ini sangat beruntung. Selain mereka dinasehatkan oleh Paulus, ternyata Tuhan juga menasehatkan mereka lewat Rasul Yahya, di mana di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, dan kita baca ayat yang keempat, itulah yang menyebabkan jemaat Efesus ini tertidur, bahkan ada yang sampai mati rohani. Wahyu 2 ayat 4. Tetapi aku ada satu hal ke atas. Aku ada satu hal ke atasmu, yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang merasakan kasih yang mula-mula, maunya berbakti kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, maunya berdoa kepada Tuhan, luar biasa kerinduan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Itulah orang yang mengalami kasih yang mula-mula. Tapi kalau kita terpengaruh dengan keadaan dunia, kemanisan dunia, bisa saja jadi seperti jemaat yang ada di Efesus ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tetapi firman Tuhan datang lewat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan juga kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Kita perlu mengerti apa kehendak atau kemauan atau keinginan dan harapan yang keras. Itu pengertian kehendak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemauan, keinginan dan harapan yang keras. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan belajar tentang apa kehendak Tuhan. Pertama, kita perhatikan ada 3 hal yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika: bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur di dalam segala hal. Ada 3 hal di dalam ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Hendaklah kamu bersukacita, senantiasa atau setiap saat, dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Mengucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Pertama, jadi kita perhatikan, bersukacitalah senantiasa. Itu salah satu kehendak Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Kita perlu bersukacita Bapak Ibu saudara. Karena kalau kita bersukacita, apa yang menjadi kehendak hati kita, apa yang menjadi keinginan kita, ini pengalaman dari Raja Daud di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-5 ke-4. Dan bersukacitalah kamu akan Tuhan. Bersukacitalah kamu akan Tuhan. Dia pun akan mengaruniakan kepadamu kelak kehendak hati. Jadi rahasia untuk kita menerima apa yang kita kehendaki, yaitu kita perlu bersukacita di dalam Tuhan. Sebab itu kita memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di dalam puji-pujian kita beribadah. Kita bersukacita perlu kita ekspresikan lewat raut wajah kita. Karena kadang-kadang lagu sukacita tetapi mimik kita dalam keadaan tegang. Mari kita betul-betul mewujudkan bahwa kita ada di dalam suasana sukacita. Karena itu juga yang dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Sampai 2 kali Paulus katakan, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah kamu. Karena ada orang yang bersukacita dengan keadaan dunia, dengan menyanyikan lagu-lagu dunia.
Filipi 4 ayat 4. Yang keempat, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Dan lagi sekali aku mengatakan, sekali lagi aku katakan, bersukacitalah kamu. Bersukacitalah kamu. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Karena itu merupakan kekuatan iman. Apalagi menghadapi setiap tantangan persoalan hidup. Setiap kita punya persoalan, Bapak Ibu Saudara. Baik itu persoalan pribadi, persoalan keluarga. Tapi kita dapat atasi kalau kita senantiasa bersukacita. Karena ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sukacita itu dapat mengalahkan setiap persoalan. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Yang ke-11 perjanjian. Maka sebab itu janganlah kamu berdukacita. Jangan kamu berdukacita. Kesukaan yang daripada Tuhan itu. Kesukaan yang daripada Tuhan itu juga kuatmu. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, ada kekuatan iman yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melewati setiap tantangan rintangan yang diperhadapkan kepada kita. Karena kadang-kadang kita diperhadapkan dengan ujian, pencobaan yang terasa kita tidak mampu untuk menghadapi. Tapi sekali lagi firman Tuhan yang menjadi jawaban. Jadi bersukacita senantiasa. Jadi inilah salah satu kehendak Allah. Kedua, berdoa dengan tiada berkeputusan. Kenapa kita perlu berdoa, Bapak Ibu Saudara? Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Doa juga dapat membatalkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Seperti Hizkia, bagaimana dia dapat mengubah keputusan Tuhan. Karena Tuhan menyuruh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-38 dan juga di dalam 2 Raja-Raja 20. Di sana diceritakan bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Yesaya pergi ke Raja Hizkia, Raja Yehuda. Dia waktu itu dalam keadaan sakit parah. Dan ini nubuatan, bukan kata dokter. Karena ada juga dokter yang memvonis orang, dia tinggal 6 bulan, tinggal 1 tahun lalu mati. Ini vonis dari Tuhan. Yesaya, pergi engkau kepada Hizkia, katakan kepadanya, berwasiatlah engkau kepada isi istanamu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Tindakan Hizkia, dia tidak minta Nabi Yesaya untuk mendoakan dia. Dia tidak minta kepada pembawa berita untuk mendoakan dia, tapi dia langsung ke sumber berita itu, yaitu Tuhan. Bagaimana dia memalingkan wajahnya ke sebelah dinding. Dia berdoa, artinya akhirnya dapat mengubah keputusan Tuhan yang tadinya dia akan mati, tetapi tidak jadi mati. Masih di pagar luar halaman sudah datang firman Tuhan kepada Yesaya, kembali engkau pergi kepada Hizkia, katakan, sudah kudengar doamu, sudah kulihat air matamu. Karena banyak orang tidak suka berdoa sambil menangis, padahal ada di dalam Alkitab. Untuk jelas kita baca Yesaya 38 mulai ayat 3 saja. Ayat yang ketiga, sembah ya Tuhan, hendaklah kiranya engkau ingat akan hal aku sudah berjalan di hadapan hadiratmu dengan segala benar dan sempurna hatiku, dan sudah kuperbuat barang yang baik kepada pemandanganmu. Sudah kuperbuat barang yang baik pada pemandanganmu. Maka Hizkia pun menangis dan tersedih-sedih. Hizkia berdoa sambil menangis tersedih-sedih. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yesaya bunyi. Datang firman Tuhan kepada Yesaya bunyinya, pergilah engkau, kembali engkau, katakan kepada Hizkia, katakanlah kepada Hizkia, demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Allahmu yang Daud, sudah kudengar permintaan, sudah kudengar permintaan doamu, dan sudah kulihat segala air mata, sudah
keputusan. Karena doa orang benar disertai kesembuhan hati. Yakobus 5 ayat 16. Besar khasiatnya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita perlu berdoa senantiasa. Yakobus 5 ayat 16. Oleh sebab itu, hendaklah kamu masing-masing mengakui dosamu di antara sama sendiri. Hendaklah kamu mengakui dosamu di antara sama sendiri. Dan mendoa-doakan sama sendiri. Mendoa-doakan sama sendirimu. Supaya kamu selamat. Supaya kamu selamat. Adapun doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Dengan bersungguh-sungguh hati. Dengan bersungguh-sungguh hati. Itu besar kasihnya. Besar kasihnya. Keputusan Tuhan pun dapat diubah dengan doa. Apalagi cuma keputusan manusia. Sebab itu pentingnya kita berdoa, karena itu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga dalam ayat ini, ayat 18, dan ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Jadi mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Karena kadang-kala kita cuma mengucap syukur pada waktu kita bertambah usia, mengucap syukur. Pada waktu kita diberkati, pada waktu kita diangkat menjadi pegawai, mengucap syukur. Tapi pada waktu gagal, kita bukan mengucap syukur, tapi kita bersungut-sungut. Mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Ini firman Tuhan. Ada apa dengan ucapan syukur? Ucapan syukur bisa terjadi mujizat. Saudara, Tuhan Yesus mengadakan mujizat karena ucapan syukurnya. Pada waktu dia mengucap syukur, mendoakan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, makan sisa 12 bakul. Luar biasa, mujizat terjadi. Kenapa? Yakobus 6 ayat yang ke-11. Yang ke-11. Kemudian Yesus mengambil roti. Yesus mengambil roti serta mengucapkan syukur. Lalu membagikan kepada segala orang yang duduk itu. Demikian juga ikan itu. Jadi banyak yang dikehendaki. Apa yang terjadi? 5.000 orang makan dengan puas. Saudara, masih ada sisanya. Inilah selalu saya katakan, karena tidak diceritakan, dikemanakan akan 12 bakul, sehingga ada yang menafsir, oh itu karena murid Tuhan 12, 1 orang 1 bakul. Tapi kalau kita mau jujur dan adil, itu harus dikembalikan kepada sumber berkat itu, yaitu si anak kecil. Artinya pengorbanan sidang jemaat, pengorbanan hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, men. Akan Tuhan berkati limpah ruah. Ini janji Tuhan. Asalkan kita mengucap syukur. Mengucap syukur terjadi mujizat, di mana Tuhan mengucap syukur. Lazarus yang mati dibangkitkan. Dalam Yakobus pasal 11 ayat yang ke-41. Lalu mereka itu mengundurkan batu itu. Maka mendengarlah Yesus serta berkata, Ya Bapa, aku ucapkan syukur kepadamu. Aku ucapkan syukur kepadamu. Sebab engkau mendengar akan bangkit. Apa yang terjadi? Lazarus yang mati dibangkitkan. Kalau kita mengucap syukur, mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, men. Apalagi kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. 2 Timotius 3:1, perhatikan akhir zaman, salinan baru, perhatikan hari-hari terakhir. Kita akan masuk pada masa yang sukar. Di masa yang sukar ini perlu kita lihat mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, jadi ada 3 ucapan syukur yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat ini 16, 17, 18. Selanjutnya, apa kehendak Allah yang perlu kita lakukan?
sampai kita tolak. Lukas 7 ayat yang ke-30. Karena banyak kali orang yang percaya menolak ini, sama dengan orang-orang Farisi dan Fakih menolak hal ini, tetapi orang-orang di Pedro tidak menolak hal ini. Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang Farisi dan Fakih menolakkan kehendak Allah. Orang Farisi dan Fakih menolak kehendak Allah atas dirinya sendiri. Di dalam hal mereka itu tidak dibaptiskan oleh Yahya. Di dalam hal tidak dibaptis oleh Yahya, berarti baptisan itu adalah kehendak Allah. Kenapa? Karena baptisan air itu di mana kita boleh mengambil bagian di dalam kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Pada waktu kita masuk ke dalam air, kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan pada waktu kita bangkit, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sebab itu Paulus dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-12. Ayat 12. Maka kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Dan di dalam baptisan itulah kamu dibangkitkan juga sertanya. Di dalam baptisan itu kamu dibangkitkan sertanya. Oleh sebab percaya dan kuasa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kita perhatikan baptisan air mengambil bagian di dalam kematian. Kita dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Dan di dalam baptisan pada waktu kita keluar dari air baptisan, kita dibangkitkan sama dengan kita dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3, ayat 5 dan ayat 7 sampai 3 kali Tuhan mengungkapkan tentang kelahiran kembali dari air dan roh, yang tidak lain berbicara tentang baptisan air dan baptisan roh. Tidak lakukan itu, jangankan masuk, melihat pun tidak diperkenankan oleh Tuhan dalam kerajaan sorga. Yohanes 3 ayat 3 mulai. Ayat yang ketiga. Maka Yesus pun menjawab serta berkata kepada Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak diperanakan pula, jikalau seorang tidak dilahirkan atau diperanakan atau dibangkitkan pula, tidak dapat dia melihat kerajaan Allah. tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Yang kelima, maka jawab Yesus, Yesus mempertegas, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau barang seorang tidak diperanakan daripada air dan roh, tidak diperanakan, tidak dibaptis dengan air dan dibaptis dengan roh, tidak boleh ia masuk dalam kerajaan Allah. tidak boleh ia masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 7. Jangan engkau heran, sebab sudah kukatakan kepadamu bahwa wajib kamu diperanakan pula. Wajib atau harus diperanakan. Itu kehendak Allah. Kalau kita tidak lakukan, Lukas 7 tadi ayat 30, berarti menolak kehendak Allah. Seperti yang saya katakan, kita semua yang ada, bahkan yang mengikuti siaran langsung ini, tidak mau menolak kehendak Allah. Karena itu salah satu kehendak Allah yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Allah. Kehendak Allah selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, supaya ada pembaharuan di dalam hati kita, sehingga kita mengetahui apa kehendak Allah. Ada 3 kehendak Allah juga di dalam ayat itu, yaitu baik, berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayatnya yang kedua. Ayat 2. Dan janganlah kamu menurut teladan orang, Jangan kita menurut teladan orang dunia ini, melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hati, ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah. supaya kamu tahu apa kehendak Allah. Ada 3 juga kehendak Allah di dalam ayat ini, Yaitu akan hal yang baik, baik, dan yang berkenan, dan yang sempurna. dan yang sempurna. Kehendak Allah yang baik. Apa itu
Ibrani 6 ayat 5 bagian A. Yang masuk hati firman Allah yang baik. Kalau ada perubahan di dalam kehidupan kita, di hati kita, kita akan mengerti kehendak Allah soal firman Tuhan. Sehingga kalau kita mencari Tuhan seperti pada malam hari ini, berarti kita mencari firman Tuhan, kita mencari yang baik. Kalau firman Tuhan yang baik itu kita taruh di dalam hati kita, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 116 ayat 11. Maka segala firman telah kutaruh di dalam hati. Segala firman yang baik ini kita taruh di dalam hati kita, supaya jangan aku berdosa, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Jadi pentingnya firman Tuhan ini, firman yang baik kita taruh di dalam hati kita, supaya kita dapat mengeluarkan hal-hal yang baik. Pikiran kita baik, perkataan kita baik, perbuatan tindakan kita baik. Itu bersumber dari dalam hati kalau ada firman Allah yang baik. Sebab itu Raja Sulaiman dalam Amsal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan salinan baru, karena sekali lagi hati adalah sumber kehidupan kita. Apa yang keluar dari kita itu bersumber dari dalam hati. Sehingga Matius 12 ayat 35, orang baik melakukan perbuatan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Cuma banyak orang yang cari alasan, oh jangan lihat di luar, lihat di dalam. Di luar sudah begitu, apalagi di dalam. Coba kita baca Matius 12 ayat yang ke-35. Adapun orang yang baik, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik. Mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat, Orang jahat mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati. mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Apa yang ada di luar kita itu bersumber dari dalam hati kita. Sebab itu betapa pentingnya firman Tuhan itu kita taruh. Betapa pentingnya firman Tuhan itu kita cari. Sekarang kita cari firman karena ada waktunya kita mau cari firman, tapi tidak akan didapatinya. Tapi kalau kita cari firman, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mengerti segala perkara. Sebab itu selalu saya katakan, saya kurang setuju dengan lagu banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Orang yang tidak cari Tuhan, tidak cari firman. Kalau banyak perkara, orang mati di dalam Tuhan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Baik-baik selanjutnya oke, tapi diawali dengan kesalahan. Karena firman Tuhan berkata, Amsal 8 ayat 5, Yang kelima, orang jahat tidak mengerti barang yang benar, orang jahat tidak mengerti barang yang benar. tetapi orang yang mencari Tuhan, Perhatikan, orang yang mencari Tuhan, orang yang cari firman, mengerti segala perkara. mengerti segala perkara. Amin, amin. Jadi kalau kita mencari Tuhan, berarti kita cari firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Kita akan mengerti segala perkara. Kenapa? Karena firman Tuhan ini menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang sementara terjadi, dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan. Sehingga betapa pentingnya firman itu kita miliki. Kenapa? Karena dengan firman itu akan mendatangkan pengetahuan dan akal di dalam kehidupan kita. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat, Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. daripada firman-Nya datanglah pengetahuan, dan Dari firman datang pengetahuan dan akal salinan baru. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau orang rajin baca firman, pasti Tuhan akan berikan kepandaian kepadanya.
firman itu adalah baik adanya. Lalu yang kedua dalam ayat 2 Roma 12 tadi, kehendak Allah berkenan, baik, berkenan. Kita tahu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Madu atau racun adalah itu. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Alkitab di tangan kanan, di tangan kiri. Bahaya itu. Madu dan racun tidak boleh satukan. Jadi kita perhatikan, di dalam kehidupan kita harus tahu mana yang berkenan. Karena ada orang yang dia tidak tahu berkenan itu baru selesai ibadah langsung sabung ayam, baru selesai ibadah langsung main judi. Dia tidak tahu mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Kalau kita memperkenankan Tuhan, kita tidak ada musuh. Meskipun orang memusuhi kita, tapi kita anggap tidak musuh. Kenapa? Amsal 16 ayat 7, musuh kita diperdamaikan oleh Tuhan asalkan jalan kita memperkenankan Tuhan. Jikalau jalan orang seorang memperkenankan, jikalau jalan seorang memperkenankan Tuhan, maka segala seterunya pun kelak diperdamaikan oleh Tuhan. Musuh diperdamaikan oleh Tuhan. Amin. Tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita memperkenankan Tuhan. Apapun yang diperhadapkan kepada kita tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Contoh Daniel. Daniel karena dia memperkenankan Tuhan, dimasukkan ke dalam kandang singa sekalipun, singa jadi temannya. Saudara, ancaman yang luar biasa. Kalau kita mau cari zona aman, karena ada ultimatum pada waktu itu dalam Daniel, saudara. Karena Daniel ini orang yang setiawan. Di kerajaan Babilonia ada satu raja, ada 3 perdana menteri, salah satunya adalah Daniel. Ada 120 menteri. Menteri-menteri ini bertanggung jawab kepada Daniel yang notabene adalah orang tawanan. Tapi luar biasa Tuhan permuliakan Daniel karena dia memperkenankan Tuhan. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dirinya sendiri. Cari-cari kesalahan, tidak ada kesalahan untuk menuntut Daniel di dalam kerajaan waktu itu. Kenapa? Coba Daniel 6 ayat yang kelima. Yang kelima. Maka sebab itu dicari-cari segala menteri dan perdana menteri. Dicari-cari menteri dan segala perdana menteri. Akan sebab hendak menuduh Daniel dari hal kerajaan. Alasan atau sebab untuk menuduh Daniel di dalam kerajaan itu. Tetapi tidak didapatinya akan barang sesuatu sebab atau salah. Tidak didapatinya sebab atau salah. Karena setiawanlah Daniel adalah orang yang setiawan. Dan barang sesuatu salah atau jahat pun tidak terdapat. Salah atau jahat tidak terdapat di dalamnya. Mereka cari-cari ada kesalahan. Bagaimana mau menuntut Daniel? Daniel ini orang tawanan. Kenapa? Raja angkat dia jadi perdana menteri. Bahkan menteri-menteri harus bertanggung jawab kepadanya supaya raja tidak kena rugi. Akhirnya bermufakatlah kedua perdana menteri dan menteri-menteri. Kalau begitu kita sodorkan ultimatum kepada raja supaya dia tanda tangani dan meterai. Kalau sudah ditandatangani dan meterai, raja sendiri tidak boleh untuk merubah ultimatum ini. 30 hari kemudian ini tidak ada yang berdoa kepada siapapun, kepada dewa manapun, kecuali kepada raja. Mendengar ultimatum ini, Daniel tidak cari zona aman. Kalau kita mungkin cari zona aman, Tuhan berdamai cuma 30 hari ini, Tuhan tidak mau berdoa karena kalau saya berdoa Tuhan saya akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Daniel tidak peduli dengan ultimatum itu. Dia konsekuen dengan kepercayaannya kepada Tuhan.
Saudara, sama dengan temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalaupun Tuhan tidak tolong, kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh baginda pada waktu itu. Demikian juga dengan Daniel. Saudara, tetap seperti biasa, tidak merubah kebiasaannya yang 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat 11. Tetapi akan Daniel, jikalau diketahuinya akan hal surat itu sudah diperkerakan oleh baginda sekalipun, maka masuklah juga ia ke dalam rumah. Tidak ada ketakutan dia untuk tetap berdoa. Dia masuk ke dalam rumahnya, yang pada awalnya adalah tingkap-tingkap terbuka ke kiblat Yerusalem. Dan pada sehari 3 kali bertelutlah ia, 3 kali bertelutlah ia, dan meminta doa dan mengucap syukur kepada Allahnya, seperti biasa dibuatnya. Tidak berubah, padahal ada tantangan luar biasa, ada ancaman luar biasa di dalam kehidupan Daniel. Tidak membuat dia ciut, tidak membuat dia takut, tetap dia berdoa. Tapi karena sudah ultimatum, akhirnya dia dimasukkan ke dalam kandang singa. Apa yang terjadi? Singa yang sengaja tidak diberi makan, singa yang lapar tidak menerkam Daniel, karena dia memperkenankan Tuhan. Tadi kita sudah baca Amsal 16 ayat 7. Barang siapa yang memperkenankan Tuhan, musuhnya sekalipun diperdamaikan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita mencari jalan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita cari jalan yang berkenan pada manusia. Dan ada orang cuma cari jalan berkenan kepada manusia. Paulus bilang dalam Galatia 1 ayat 11, dia bukan hamba Tuhan, dia bukan hamba Kristus kalau cuma cari jalan untuk memperkenankan manusia. Galatia 1 ayat 10. Sekarang aku menyukakan manusiakah atau Allah, kata Paulus? Atau aku mencari jalan diperkenan oleh manusia? Atau aku mencari jalan diperkenan oleh manusia? Kalau aku lagi mencari jalan diperkenan oleh manusia, kalau aku mencari jalan diperkenan oleh manusia, bukanlah aku hamba Kristus, bukan aku hamba Tuhan, bukan aku hamba Kristus. Paulus tidak mau cari jalan berkenan kepada manusia, tetapi bagaimana dia berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita juga jaga nama bukan cuma pada pemandangan Tuhan, tapi pada pemandangan manusia. Jadi bukan cuma cari jalan berkenan kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami hendak memeliharakan nama. Kami hendak memeliharakan nama, bukan saja pada pemandangan Tuhan, melainkan pada pemandangan manusia. Maksudnya jangan cuma cari jalan memperkenankan manusia, tapi tidak memperkenankan Tuhan. Cuma mau menyenangkan manusia, tidak mau menyenangkan Tuhan. Tapi mari kita berusaha untuk tetap memperkenankan Tuhan, karena itu kehendak Allah. Dan kehendak Allah yang ketiga dalam ayat ini adalah sempurna, karena dikatakan, dan jangan kamu menurut teladan orang dunia ini, melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaruan hatimu, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, akan hal yang baik dan yang berkenan, dan yang ketiga sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita akan dibawa pada kesempurnaan seperti gambar yang ada di hadapan kita. Sempurna karena sudah bersalut dengan matahari Allah Bapa, bulan berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, bintang berbicara tentang Roh Kudus. Artinya kita akan dibawa kepada kesempurnaan pada waktu kita bersalut dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tingkat iman yang paling tinggi. Kenapa? Karena iman pada pelayanan Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Iman orang-orang yang percaya pada sama Tuhan Yesus sama dengan
di atas gunung. Matius 5 ayat 14. Kamu ini terang dunia. Kamu ini terang dunia. Sebuah negeri yang di atas gunung. Negeri di atas gunung. Mustahillah ia tersembunyi. Jadi iman pada zaman Tuhan Yesus sama dengan negeri di atas gunung. Tetapi masuk pada gereja hujan awal meningkat bukan cuma di atas gunung. Tapi apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama. Di awan. Orang menyaksikan kita seperti awan rupanya. Ibrani 12 ayat 1. Oleh sebab itu, sedangkan kita dilingkungi dengan sebegitu banyak orang. Kita dilingkungi dengan sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan. Menyaksikan kita seperti awan rupanya. Dari atas gunung meningkat menjadi seperti di atas awan. Lalu kita yang hidup di akhir zaman ini meningkat bukan cuma di awan tapi di langit. Itulah yang diperlihatkan Tuhan kepada Rasul Yahya, alamat besar di langit. Wahyu pasal yang ke-12 ayat pertama. Maka kelihatanlah di langit suatu alamat yang besar. Kelihatanlah di langit suatu alamat yang besar, yaitu seorang perempuan bersalin dengan matahari. Perempuan yang bersalin dengan matahari. Dan bulan ada di bawah kakinya. Bulan di bawah kakinya. Dan di kepalanya bermahkotakan 12 bintang. Perempuan berbicara tentang gereja Tuhan. Saudara, berbicara tentang gereja Tuhan bukan gedung, bukan organisasi, tetapi gereja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16, tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Bapak, ibu, saya dan saudara, sebagai gereja Tuhan atau sebagai perempuan, seperti jemaat yang ada di Korintus. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2 Paulus katakan, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Jemaat Korintus terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi dihisapkan sebagai perawan karena pengantin laki-laki adalah Tuhan Yesus dan kita adalah pengantin perempuan. Kita perlu mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk menyatu dengan kepala yaitu Kristus, karena Wahyu 19 ayat 7 berkata, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Ketika kawin anak domba sudah tiba. Dan istrinya pun sudah bersedia. Istri pengantinnya sudah bersedia. Siapakah anak domba? Yohanes 1:29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Anak domba berbicara tentang Tuhan Yesus yang berbicara tentang kepala. Bapak, ibu, saya dan saudara adalah anggota tubuh. Menikah artinya menyatunya kepala dan anggota tubuh. Kita bersalut dengan matahari Allah Bapa, bulan di bawah kakinya Tuhan Yesus Kristus, bintang di kepalanya, itu berbicara tentang Roh Kudus. Kita sekali lagi akan dibawa pada kesempurnaan karena ini adalah kehendak Allah. Dan kita perhatikan, berbicara tentang sempurna, muncul pertanyaan, kenapa kita harus sempurna? Bagaimana kita disempurnakan? Dan kapan kita akan disempurnakan? Kenapa kita harus sempurna? Karena Bapa di surga sempurna. Tuhan Yesus sempurna. Kita baca di Matius 5 ayat 48, Efesus 4 ayat 13. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Sebab itu hendaklah kamu ini sempurna. Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. sama seperti Bapa di surga sempurna adanya. Efesus 4 ayat 13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan. Kita sekalian sampai pada persatuan iman, satu pemberitaan dan marifat anak Allah. Marifat anak Allah
Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ancaman bukan hanya gereja mengandung dan gereja menyusui, tapi ternyata orang yang akhir balik pun. Itu perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25. 10 anak darah berarti orang yang sudah dewasa rohani. Tapi ada yang 5 bijak, 5 bodoh. Bukan 7 bijak, 3 bodoh. Ini perumpamaan. Saudara, jangan jadi seperti 5 anak darah yang bodoh. Meskipun sudah dewasa rohani, tapi kalau bermasa bodoh di ujung akhir zaman ini, menjadi perhatian bagi kita. Kita tidak akan menikah secara rohani dengan Tuhan Yesus. Tapi mari kita tetap di dalam iman, Bapak Ibu Saudara. Tujuan kita akan menjadi satu dengan Bapa, memenuhi doa Tuhan Yesus dalam Yakobus 17 ayat 21, sebagaimana Bapa dan Aku satu. Demikian juga dengan mereka itu. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jadi pertanyaan, kenapa kita sempurna? Karena kita akan menjadi satu dengan yang sempurna. Kita akan menjadi satu dengan Bapa. Kita akan menjadi satu dengan Kristus. Kita baca Yohanes 17 ayat 21. Supaya semuanya jadi satu juga sama seperti Engkau dan Aku ya Bapa. Jadi satu sama seperti Engkau di dalam Aku ya Bapa. Dan Aku pun di dalam Engkau. Aku di dalam Engkau. Supaya mereka itu pun menjadi satu di dalam Engkau. Supaya Bapak, Ibu, saya dan saudara menjadi satu dengan Bapa, satu dengan Anak, harus sempurna. Sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkau lah yang menyuruh Aku. Pertanyaan kedua, bagaimana kita disempurnakan? Saudara, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan pada waktu Rasul Petrus menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, "Hai Tuhan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat?" Petrus menjawab, "Hendaklah kamu bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus." Kalau kita lakukan hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini, bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu memperoleh anugerah Roh Kudus, kita akan dibawa pada kesempurnaan. Seperti 7 tingkat iman ini. Jadi berdasarkan Kisah 2 ayat 37-38, bertobat mulai dari mendengar firman, percaya dan terima Tuhan Yesus. Lalu menyesal dan bertobat. Karena kalau cuma menyesal, Bapak Ibu Saudara, dosa kita tidak akan diampuni. Sama dengan Petrus dan Yudas, sama-sama menyesal. Tapi ada perbedaan dari kedua murid ini. Kalau Petrus dia menyesal dan dia bertobat, Tuhan ampuni dosanya padahal dia menyangkal Tuhan. Yudas dia menyesal telah menjual Tuhan, tapi dia tidak bertobat. Karena Kisah 3 ayat yang ke-19. Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat. Menyesal dan bertobat supaya dosamu dihapus. Supaya dosamu dihapuskan. Bukan cuma menyesal dan bertobat, harus dibuktikan dengan buah pertobatan. Dulunya main judi, sekarang tidak lagi. Dulunya meresahkan kamu, tidak lagi. Matius 3:8. Keluarkanlah olehmu buah-buah yang berpadan dengan tobat. Itu adalah perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara. Menyesal, bertobat, mengeluarkan buah-buah pertobatan, itu adalah perbuatan baik. Tapi perbuatan baik ini belum menjamin kita diselamatkan. Kenapa? Titus 3 ayat yang ke-5. Titus 3 ayat 5. Yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah menyelamatkan kita. Bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran. Bukan perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, yaitu perbuatan baik. Melainkan menurut rahmatnya. Melainkan menurut rahmatnya. Dengan baptisan yang mengadakan kejadian yang baru. Baptisan yang mengadakan kejadian baru. Dan dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh. Dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu tadi adalah kehendak Allah. Lalu menuju pada baptisan roh, kepenuhan roh, itulah anugerah Roh Kudus. Dimulai dari baptisan roh, kepenuhan roh, karunia-karunia roh, karunia-karunia roh ini akan menentukan jawatan Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 11
11:12, dan setelah itu kita mengeluarkan perbuatan ajaib yaitu buah-buah roh, akhirnya kita sempurna menjadi gereja yang terpilih, menjadi pengantin Kristus. Inilah cara Tuhan lewat firman-Nya yang akan membawa kita menuju pada kesempurnaan. Pertama, kenapa kita sempurna? Karena Bapa di surga sempurna, Tuhan Yesus sempurna. Bagaimana kita disempurnakan? Inilah jalannya. Kita dapat bercermin sudah di mana ikatan iman kita. Sudah dibaptis menaik, jangan puas sampai di situ. Berusaha untuk menerima anugerah Roh Kudus, baptisan Roh, kepenuhan Roh, karunia-karunia Roh. Akhirnya kalau kita masuk pada kegerakan rohani yang besar, di mana karunia itu menentukan jawatan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada 5 jawatan Tuhan. Efesus 4 ayat 11-12. Dan Dialah sudah mengangkat setengah orang menjadi rasul. Ada rasul. Setengah menjadi nabi-nabi. Ada nabi. Setengah menjadi pemberita. Ada penginjil. Dan setengah menjadi gembala. Gembala. Dan guru agama. Guru agama. Terus ayat 12, akan melengkapkan orang-orang suci bagi pekerjaan melayani di dalam hal mendirikan tubuh Kristus menuju pada kesempurnaan. Pertanyaan yang ketiga, kapan kita akan disempurnakan? Kita sekarang berada pada meterai keempat, kuda kelam, di mana pertarungan pekabaran. Ada 3 macam pekabaran yang diungkapkan di dalam Alkitab. Ada pengajaran akal-akal manusia. Matius 15 ayat 8-9. Sia-sia kamu menyembah aku karena mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Memang masuk akal. Justru hanya firman Tuhan yang tidak masuk akal. Ada pengajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Tapi ada juga pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Dalam 1 ayat 11-12 Paulus katakan, aku tegaskan kepadamu, aku maklumkan kepadamu hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Seperti gambar yang ada di depan kita ini merupakan wahyu daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan di ujung meterai yang keempat ini sekarang terjadi apa yang namanya kegerakan rohani. Di sinilah gereja akan dipersatukan menuju pada gereja yang kudus dan am, di mana sekali lagi akan dibawa pada kegerakan rohani yang besar. Tidak ada lagi tembok-tembok organisasi yang membatasi kita, tapi akan dibawa pada satu Tuhan. Efesus 4 ayat 5, satu iman dan satu baptisan. Dan di sini juga terjadinya kesempurnaan gereja Tuhan. Di sini letak kesempurnaan gereja Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak sempurna, berarti kita akan masuk pada zaman antikris. Untuk itu firman Tuhan datang, salah satu kehendak Allah yaitu kita harus sempurna. Tadi saya sudah ungkapkan, kenapa kita harus sempurna? Bagaimana kita disempurnakan? Kapan kita akan disempurnakan? Sehingga kalau kita sempurna Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan kita tidak mengalami kematian pada meterai yang kelima, berarti kita akan diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi mencari orang yang berdosa seperti kedatangannya yang pertama lahir di kandang yang indah, mencari orang berdosa termasuk Bapak Ibu saya dan saudara. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua mencari orang-orang yang sudah disempurnakan. Tidak ada cacat celah. Kalau sekarang kita banyak cacat celah, saya tidak contohkan ke orang lain, contoh kepada diri saya sendiri. Sudah kurang rambut, ada yang bilang masih itu umat untuk masih ada rambut. Tapi ada pendeta yang masih itu BCA, botak cuma atas. Saya tidak kecewa dengan hal ini, karena kalau Tuhan izinkan masuk pada kegerakan rohani yang besar, pasti kita akan disempurnakan.
asalkan kita menurut akan firman Tuhan. Sempurna artinya lengkap, tidak ada cacat celah. Dan itulah yang diangkat oleh Tuhan pada hari keangkatan gereja Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu kuduskan kiranya kamu dengan sempurna, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, dan segenap roh dan nyawa dan tubuh kamu terpelihara dengan tidak bercacat celah, masa kedatangan Tuhan kita, masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya pada meterai yang ke-6, di mana Tuhan akan datang untuk mengangkat gereja. Dalam Matius 24 ayat 30-31, Tuhan akan menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya, dan dia akan menghimpunkan orang-orang pilihan, orang-orang yang sempurna tubuh, jiwa dan roh. Sehingga ada pujian, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala ku ada. Karena kalau bunyi sangkakala bunyi pada keangkatan gereja Tuhan kita tidak ada di sana. Sebab kita ada pujian, ku mau di sana. Bapak Ibu mau di sana? Amen. Karena kalau tidak di sana berarti masuk pada zaman antikris. Matius 24 coba kita baca ayat 30-31. 30. Setelah itu telah kelihatan tanda anak manusia di langit. Tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Bangsa di bumi yang tertinggal itu akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Mereka akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar. Dia akan menyuruh malaikat untuk meniupkan sangkakala yang besar, Dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih menghimpunkan sekalian orang yang terpilih daripada keempat penjuru alam, dari keempat penjuru alam, yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang dari lain. tepi langit ke tepinya yang lain. Kita akan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan, suatu hal yang luar biasa. Kita akan menuju kepada apa yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 12. Dengan kesukaan kamu akan keluar dan dipimpin. Tapi bagi yang tertinggal merupakan satu ketakutan karena ada gempa bumi yang dilakukan, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Itu pada waktu keangkatan gereja Tuhan. Yesaya 55 ayat yang kedua. Karena dengan kesukaan kamu akan keluar, Dengan kesukaan kita akan keluar dari bumi ini. dan dengan selamat juga kamu akan Dengan dipimpin. selamat kita akan dipimpin dan diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Bahwa segala gunung dan bukit akan bertempik sorak. Akan terjadi gempa bumi, tapi pada pemandangan orang yang diangkat bertempik sorak, Dan menyanyi ramai-ramai di hadapan kamu. menyanyi ramai-ramai di hadapan kamu. Dan segala pohon kayu di padang pun akan bertepuk-tepuk tangan. Pohon kayu di padang akan bertepuk-tepuk tangan. Dan kita lihat, bagi orang-orang yang tertinggal, ini merupakan satu ketakutan. Dalam Wahyu pasal yang ke-6, sehingga mereka berkata, gunung-gunung timpalah kami. Dalam Wahyu pasal 9, Wahyu pasal 6 saya, Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-12 mulai supaya jelas. Maka aku tampak tatkala anak domba itu membuka meterai yang ke-6, Meterai ke-6 berbicara tentang keangkatan gereja Tuhan. bahwa jadilah gempa bumi besar, Gempa bumi besar. dan matahari pun menjadi hitam seperti suatu kain kampungan daripada rambut, Terus dan bulan semata-mata menjadi seperti darah, dan segala bintang di langit sudah gugur ke bumi, seperti pohon ara yang meluruhkan buah buruknya tatkala digoncang oleh angin yang besar. Dan langit itu pun hilanglah seperti surat yang digulung, dan tiap-tiap gunung dan pulau sudah berubah keluar daripada tempatnya, dan segala raja di bumi, dan orang besar-besar, dan panglima, dan orang kaya, dan yang berkuasa, dan tiap-tiap orang, baik hamba baik merdeka, sekalian yang bersembunyi dalam segala gua, serta berkata
firman Tuhan datang, hendaklah kamu mengerti apa kehendak Allah. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain Tuhan tolong, saya juga. Tak tersembunyi